warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyashkur rahmah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Amma ba'du. Bapak Direktur Rumah Sakit Daerah Nusantara Barat atau yang mewakili beliau Dr. Sujadi, yang sangat kami hormati, para bagian, bapak-bapak, ibu dokter, para perawat yang sangat-sangat terhormati, kita patut bersyukur pada hari yang mulia ini, pagi Jumat, hari yang sangat-sangat mulia yang diklaim oleh Rasulullah sebagai Sayyidul Ayyam, raja daripada semua hari. Karena apapun aktivitas kita yang kita lakukan pada hari Jumat berupa hal-hal positif, itu akan mendapatkan nilai yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya juga kita wajib menghindar daripada semua yang tidak diridhai oleh Allah, karena potensial kalau pada Jumat ini dosanya pun akan berlipat. Karena apa? Karena termasuk mencoreng kesucian daripada hari Jumat yang mulia. Salawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW patut kita baca terus sebagai tanda bahwa cinta kepada beliau. Mudah-mudahan dengan salawat ini semua hajat hidup kita bisa terpenuhi. Kemudian semua permasalahan hidup bisa teratasi. Yang paling penting juga adalah kita diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat dari kawan kelak. Mudah-mudahan juga dengan memberikan salawat dan salam ini, rumah sakit kita, rumah sakit daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ulang tahunnya yang ke-54, berarti melebihi 1,5 abad, menjadi rumah sakit yang mampu, yang terus bisa bersaing dengan rumah sakit daerah yang ada di seluruh Nusa Tenggara, di Nusa Tenggara ini, baik Indonesia Timur, Indonesia Tengah maupun Indonesia Barat. Yang patut juga kita sangat-sangat apresiasi adalah bahwa zakat entitas rumah sakit daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini boleh dibilang besar, sangat besar yang masuk zakatnya di Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini merupakan salah satu daripada pemahaman keagamaan kita yang tinggi sesungguhnya, karena sesungguhnya zakat disebut juga sedekah. Sedekah itu alamat sidqi imanika, kata Rasulullah. Sedekah itu merupakan alamat daripada kesungguhan iman kita. Bahkan sedekah juga bisa dijadikan sebagai obat. Dahulu akan bersedekah, kata Rasulullah. Obati penyakit kalian secara pribadi dengan sedekah. Sehingga penyaluran zakat entitas
dari rumah sakit daerah Nusa Tenggara Barat ini selalu lebih banyak, sangat banyak. Karena kita tahu kan sekarang NTB sedang mengalami kemiskinan ekstrim. Salah satu daripada daerah-daerah yang ada di Nusantara yang mengalami kemiskinan ekstrim. Ada 37% kemiskinan di Nusa Tenggara Barat ini. Berarti kan jauh lebih banyak orang yang mampu. Kalau 37% yang miskin dengan segala macam asnafnya, berarti 63% yang mampu. Seandainya yang 30% ini kita tangani secara serius, semua yang 63% itu menyalurkan zakat infak dan sedekahnya melalui Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka insya Allah kemiskinan ekstrim yang ada di Nusa Tenggara Barat ini akan selesai. Karena Basnas ini, mohon maaf terkait Basnas dengan programnya yang Basnas NTB Aqua, Basnas NTB Cerdas, Basnas NTB Sehat, Basnas NTB Cerdas, kemudian Basnas NTB Akad, itu sudah menyisir Nusa Tenggara Barat ini dari Labuan Lembah, dari Pantai Ampang sampai Pantai Labuan Bajo di sebelah timur, dari dataran rendah bahkan sampai di jurang-jurang ada masyarakat kita dalam jurang. Di Lombok Utara juga ada di dalam jurang-jurang sampai di puncak-puncak gunung itu sudah disisir oleh Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di dalam rangka apa? Dalam rangka bagaimana kita mengentaskan kemiskinan ekstrim Nusa Tenggara Barat yang sekarang ini sebanyak 37%. Ini kewajiban kita semua. Maka semua aktivitas kita, salah satu daripada amal adalah bagaimana kita mengangkat harkat dan martabat bahkan kesejahteraan daripada umat yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, umat Muhammad SAW. Kalau kita lihat daripada 37% itu tidak kurang daripada 27% adalah saudara-saudara kita yang muslim. Selebihnya adalah saudara-saudara kita yang non-muslim. Tetapi yang muslim juga tidak kalah dengan kita. Mereka mempunyai ada sumbangan-sumbangan untuk mengentaskan kemiskinan internal umat di selain daripada Islam. Nah, Bapak Ibu yang sangat-sangat kami hormati, sekaligus ini mengatasnamakan Basnas mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-54 buat Rumah Sakit Daerah Nusa Tenggara Barat yang mempunyai slogan melayani dengan tulus dan santun. Kata tulus dan santun itu merupakan akhlakul karimah dan akhlakul mahmudah. Kata-kata santun ini sederhana bila diucapkan, kata-kata tulus itu sederhana bila ditulis. Tapi kalau kita coba untuk mengaplikasikannya dalam bentuk tindakan nyata, baik kata-kata maupun perbuatan, itu akan membuat semua orang akan menjadi sejahtera. Bahkan yang sakit pun tanpa diobati akan bisa sembuh dengan ketulusan dan kesantunan ini. Ini adalah merupakan suatu semboyan yang sangat luar biasa. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk kita pahami makna daripada ayat 70 daripada surah Al-Ahzab yang saya baca tadi itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah
dan ucapkanlah qaulan sadida, ucapan-ucapan yang sopan, ucapan-ucapan yang mulia. Dalam Al-Quran ada namanya qaulul ma'ruf, ucapan yang bagus. Ada juga qaulan sadida, ada juga qaulan karimah, ada juga qaulan layyina. Ini semua berbeda dari segi lafaznya, namun dalam segi implikasinya adalah bagaimana ucapan yang kita ucapkan itu tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain. Tidak ada yang pihak yang dirugikan. Itulah qaulan sadida, qaulan karimah, qaulan ma'rufah, qaulan layyina. Kemudian Allah berfirman dalam ayat tersebut setelah waktu qaulan sadida, apa akibatnya? Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal perbuatan kalian. Jadi qaulan sadida ini dampak yang paling utama adalah itu amalan salihah. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal perbuatan kalian. Kemudian yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan sebab qaulan sadida ini, Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita, baik kesalahan dalam bertutur kata ataupun kesalahan dalam bersikap dan kesalahan dalam bertindak. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa saja yang dengan tulus, dengan santun taat kepada Rasulullah SAW, maka dia akan menempatkan fawzan 'azima. Itu adalah suatu kesuksesan yang luhur, kemenangan yang agung, menang dalam bertarung. Karena ini kita senantiasa bertarung, tidak pernah terlepas daripada pertarungan. Pertarungan melawan siapa? Melawan diri kita sendiri, melawan diri kita sendiri. Ya mungkin kalau Zionis Israel menyerang menyerang Hamas, atau Zionis Israel menyerang Hizbullah, atau Zionis Israel menyerang Syria, itu ada akhirnya. Semua yang berawal pasti berakhir. Tapi kita berperang melawan hawa, melawan diri kita ini hampir tidak pernah ada gencatan senjata. Tidak pernah ada gencatan senjata. Sampai kita mampu menaklukkan yang namanya diri itu. Itulah semua kesuksesan dalam meraih kesuksesan dalam bertarung melawan diri sendiri ini harus berawal dari qaulan sadida. Nah, kemudian karena ini qaulan sadida yang diungkap dalam ayat ini, maka kita ambil pertama sabda Rasulullah SAW itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang sudah memproklamirkan bahwa dirinya sebagai seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, beriman kepada Allah, beriman kepada kemudian, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia mengucapkan kalimat yang bagus, atau kalau tidak bisa diam saja. Diam saja. Bapak Ibu, kosakata yang dimiliki oleh ibu-ibu jauh lebih banyak daripada kosakata yang dipersiapkan untuk bapak-bapak. Kosakata sehari untuk ibu-ibu dipersiapkan 27.000 kosakata. Sementara kalau laki-laki tidak sampai 15.000 kosakata yang dipersiapkan untuk sehari. Ini potensial bagi ibu-ibu untuk apa? Selalu berbicara terus.
Padahal Rasul mengatakan mengkathura kalamu kasurat sabtuhu, wa man kathura sabtuhu kasurat zunubuhu, wa man kathura zunubuhu dakhalna. Siapa saja yang banyak berbicara, pasti dia banyak tempat kekeliruan, kejatuhan, keteledoran, kealpaan, kekasaran, ketidaksopanan. Dan siapa saja yang banyak jatuhnya dalam berbicara, berarti akan banyak dosanya. Siapa yang banyak dosanya, kalau sampai mati tidak pernah terampuni, maka dakhalan nar, kata Rasulullah SAW, masuk neraka. Ini artinya Bapak Ibu, terutama sekali ibu-ibu, bagaimana memanage kosakata yang banyaknya 27.000 sehari milik ibu-ibu ini dijadikan sebagai media, sebagai instrumen untuk menyebabkan ibu-ibu masuk surga. Maka sesuai dengan skill yang dimiliki oleh masing-masing sebagai dokter atau perawat, ibu-ibu ya boleh dibilang setiap kali berhadapan dengan saudara-saudara kita yang sedang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit dengan berbagai macam penyakitnya. Sekarang ini kan ditemukan berbagai macam penyakit. Karena dibahas juga ya, hampir setiap hari tidak pernah kurang daripada 15 ibu-ibu yang sakit dengan berbagai penyakitnya dilayani oleh Basnas. Karena apa? Ini memang cara Allah untuk mencerdaskan umat manusia. Jangan sampai terjadi deritamu adalah bahagiamu. Karena banyak orang sakit, banyak orang-orang yang bahagia. Jangan sampai terjadi semacam itu. Tetapi Allah mungkin orang-orang sakit ini hendaklah dijadikan sebagai satu cara Allah Ta'ala memberikan kita pahala. Melayani dengan tulus dan santun. Tulus dalam mengatakan apa sebenarnya yang diderita oleh ibu, santun dalam menyampaikan. Artinya tulus dalam hati, tulus dalam hati sesuai dengan yang ada dalam hati kita. Kemudian tulus juga bisa dijadikan jujur. Kalau memang penyakitnya adalah ya serangan jantung, jadi kalau serangan serangan Hamas ke Zionis itu kan sudah biasa. Tetapi ada serangan jantung, maka dikatakan ada serangan jantung. Tetapi cara menyampaikannya adalah jangan sampai membuat si penderita itu menjadi panik. Kadang-kadang dengan paniknya itu akan lebih berat penyakitnya. Gimana cara untuk menyampaikan kata-kata seperti tersebut? Banyak juga. Kemarin saya dengar juga ada seorang yang dioperasi pembuluh darahnya. Itu ada apa di pembuluh darah? Ada yang kanker darah. Ini adalah merupakan salah satu daripada cara Allah membuat kita untuk mendapatkan pahala besar. Makanya Bapak Ibu yang di rumah sakit ini adalah hamba-hamba Allah yang sangat-sangat mulia. Sangat-sangat mulia. Kenapa? Karena dia langsung membantu orang yang betul-betul jelas-jelas membutuhkan pertolongan. Maka oleh sebab itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadi sangat indah, akan menjadi sangat-sangat bertambah mulia dengan tutur kata yang bagus. Karena pernah terjadi di suatu tempat, ini mungkin mohon maaf Bapak Ibu, ketika di dalam pendidikan orang-orang tersebut kurang mendapatkan pendidikan kesopanan dan kesantunan, sehingga ketika ada keluarga daripada pasien datang, mungkin disebabkan juga perawat ini sangat lemah, lalu menyampaikan kata-kata
secara tidak sopan kepada orang yang sedang panik. Akhirnya terjadilah perang kata antara keluarga pasien dengan perawat. Nah ini pada saat itu kemungkinan besar juga sedang sangat lemah, kondisinya tidak fit, sehingga secara tidak sadar mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat keluarga pasien yang sedang panik ini semakin bertambah panik, tak mampu juga mengendalikan emosinya. Nah inilah sebabnya maka Rasulullah SAW mengatakan fakir qabla kalam. Sebelum mengeluarkan kata-kata, coba dipertimbangkan terlebih dahulu. Jangan terlalu cepat mengungkapkan suatu kalimat sebelum kita pahami makna daripada kalimat yang disampaikan oleh orang yang berbicara dengan kita. Sehingga dengan demikian, semua orang merasa terhormat, semua orang merasa mulia dengan apa yang dia katakan. Dan tentunya kita yang menyampaikan kata-kata yang mulia itu juga akan bertambah mulia. Sisi-sisi kemuliaan semacam inilah yang bukan saja dipertahankan, tapi ditingkatkan. Karena kita Bapak Ibu kan sangat maklum. Pertama, para pasien itu orang-orang yang sangat mengharapkan pelayanan kasih sayang daripada semua orang. Bahkan kadang-kadang keluarga yang mendampingi para pasien-pasien yang sakit ini lebih panik ketimbang yang sakit sendiri, karena mungkin yang dipikirkan yang sakit ini adalah tulang punggung keluarga, sementara tidak ada biaya untuk menjadi biaya perawatannya, tidak ada juga biaya daripada keluarga untuk datang kurang pergi menjenguknya. Maka pada saat itu baik si pasien ataupun isi keluarga pendamping sangat-sangat membutuhkan ketenangan. Sehingga dengan sebab ketenangan itu bisa paling tidak 30% sakit yang diderita oleh pasien itu bisa teratasi. Tinggal nanti akan ditambah dengan pengobatan sesuai dengan penyakit yang diderita. Maka inilah Faliyatul khairan awliya itu sangat-sangat berguna, sangat-sangat bermanfaat. Faliyatul khairan awliya. Di dalam rumah tangga Bapak Ibu, kita seringkali juga sebagai seorang suami yang profesional, kemudian sebagai seorang istri yang termasuk profesional, kalau kita tidak bisa menempatkan posisi kita sedang berada di mana, maka seringkali terjadi penyampur adukan posisi kita. Artinya begini Bapak Ibu, permasalahan rumah tangga kadang-kadang dibawa sampai di rumah sakit. Marahnya di rumah dibawa ke rumah sakit, sehingga marahnya di rumah itu tidak bisa dilepas sebelum masuk kamar rumah sakit. Akhirnya kadang-kadang terjadilah kekeliruan dan kesalahan pemberian dosis obat, terjadilah malpraktik, terjadilah tidak ini. Karena apa? Karena dia mungkin karena terlalu besar masalah yang ada di rumah, tidak bisa dilepaskan di luar ruangan. Akhirnya sebelum masuk ke kamar rumah sakit. Begitu juga kadang-kadang sebaliknya. Ketika dia mengalami suatu permasalahan di rumah sakit atau di instansi tempat bekerjanya, dia belum bisa melepaskannya sebelum masuk ke rumah. Akhirnya ikut permasalahan itu masuk dalam rumah tangga. Nah, disinilah diharapkan kepintaran dan kecermatan kita untuk memanage semua masalah sehingga tidak terjadi percampur adukan yang akan nanti terungkap dalam bentuk kata-kata. Mohon maaf Bapak Ibu, bapak-bapak seringkali kadang-kadang ketika dia tidak mampu untuk memanage semua permasalahan itu, maka begitu sampai di rumah, bukan yang menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetapi langsung di rumah ditenang. Dia tidak mampu melepaskan permasalahannya. Ketika dia tenang di rumah, karena sepatunya sudah mulai
sudah mulai berubah-ubah, akhirnya sepatunya yang rusak, pintunya tak terbuka. Sampai berapa kali dia tendang pintu rumahnya, bahkan sampai kakinya yang patah. Begitu istri yang di rumah membuka pintu, maka dilihat suaminya sudah tidak normal cara berjalannya. Ketika ditanya, belum bisa menjawab dengan baik, justru kata-kata yang kasar diberikan kepada istrinya. Nah, ini artinya tidak bisa menempatkan diri di mana dia sedang berada. Semua ini adalah harus berawal daripada sebuah kesadaran, ketenangan. Makanya kalau sampai di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga sampai di rumah sakit, begitu kita keluar pintu, Assalamualaikum. Karena rumah sakit tidak rumah. Idza dakhaltum buyutan ghayra buyutikum fasallimu ala ahliha. Kalau kalian masuk ke dalam rumah, sekalipun rumah itu rumah kita sendiri, apalagi rumah yang bukan rumah kita, fasallimu ala ahliha, sama. Begitu Assalamualaikum, sampai kita Assalamualaikum sudah dapat 10 nilai, terhapus 10 kesalahan kita, terangkat 10 derajat kita. Tapi kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jadi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung dapat 30. Nah, pada saat itu ketika yang di dalam rumah banyak orang, maka dia fardu kifayah, salah satu di antara mereka menjawab. Kalau kita sendiri fardu ain menjawab. Tapi kalau tidak dijawab salam kita, maka kita berikan maaf kepada yang tidak menjawab. Karena apa? Karena yang menjawab itu hukumnya wajib. Kita yang menyampaikan itu hukumnya sunnah. Ini juga ada termasuk dia kaulan sadida, falyatul khairan aw yasmut. Insyaallah ketika kita mengawali langkah kita masuk ke dalam rumah atau ke dalam ruangan kantor dengan Assalamualaikum, maka permasalahan yang kita hadapi di rumah tidak akan sampai masuk kamar. Permasalahan yang kita alami di rumah sakit tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Karena kita sudah seolah melepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahteraan buat kalian, rahmat Allah buat kalian, barakah dari Allah buat kalian. Itu sebabnya maka Allah menyuruh kita untuk menyampaikan salam. Kemudian yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim daifah. Siapa saja yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan kemudian hendaklah dia memuliakan kamu. Bapak Ibu di rumah sakit ini paling banyak tamunya. Ada tamu yang bermalam sampai 2-3 malam. Ada tamu yang pulang pergi, yaitu yang menjenguk daripada keluarga-keluarganya sakit. Ini tamu semua. Tamu baik yang diundang maupun tidak diundang, setiap kali dia datang diiringi oleh 70 malaikat. Selama kita yang punya tamu ini memuliakan tamu, selama itu malaikat mendoakan kita. Apa yang dilakukan oleh malaikat kepada Allah buat diri kita? Pertama adalah didoakan supaya segala dosa kita terampuni. Yang kedua, malaikat mendoakan supaya kebaikan kita bertambah. Yang ketiga, malaikat mendoakan supaya rezeki kita bertambah. Yang keempat, supaya manfaat hidup kita bertambah. Ini doa malaikat yang 70 orang itu. Janganlah 70 malaikat yang berdoa, satu saja yang mendoakan kita, maka langsung dikabulkan oleh Allah SWT. Tetapi pengabulan itu tidak mesti langsung diberikan di dunia, diterima oleh Allah Ta'ala, tapi disimpankan kadang-kadang nanti di akhirat kita diberikan. Nah, kalau nanti 3-4 orang yang datang, bahkan 3-4 kali 70, semua juga berdoa. Maka ini yang sakit itu
adalah kamu. Doa orang sakit itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berhadapan dengan para pasien, ingat saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekarang beliau yang sakit. Untung saya belum ditakdirkan sakit oleh Allah. Ini kita berbicara tentang sakitnya. Tapi kalau tasawufnya, orang sakit itu justru dia cemooh. Abu Darda, salah seorang sahabat Rasulullah, kalau tidak sakit sehari dia nangis. Kalau tidak sakit sehari dia nangis. Kenapa? Karena sakit itu menurut beliau tanda cinta Allah Ta'ala. Ketika dia tidak sakit berarti seolah-olah Allah mencabut tanda cintanya dari dia. Itu sebabnya. Tetapi pandangan sakit kita sekarang ini, maka kita mengatakan untung kita tidak sakit seperti beliau. Dengan adanya kita yang sehat dan memiliki skill dalam bidang pengobatan, perawatan, memberikan pertolongan kepada yang sakit, itu tugas yang sangat-sangat mulia. Ketika yang sakit ini kita anggap sebagai tamu yang patut kita muliakan, maka Allah pun akan memberikan tambahan kemuliaan kepada kita. Bagaimana memuliakan orang sakit ini? Tidak bisa terlepas juga dari kata-kata. Tidak bisa terlepas dari kata-kata. Bilang dulu, doakan dia supaya sembuh. Bapak Ibu, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita ini semua berikhtiar sesuai dengan skill yang diberikan oleh Allah SWT. Bapak Ibu memberikan perawatan sesuai dengan penyakit yang diderita oleh pasien dengan obat yang sesuai juga, itu ikhtiar. Karena hakikatnya yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Nabi Ibrahim sampai dikatakan oleh Allah, "Baiklah maridtu bahwa yashfin," kata Allah. Kalau saya sakit, karena Nabi Ibrahim dia yang menyembuhkan saya, Allah. Pada suatu saat Nabi Musa alaihissalam sakit gigi, Bapak Ibu. Nabi Musa alaihissalam sakit gigi. Akhirnya dia lapor kepada Allah, "Ya Allah, saya ini sakit gigi. Tolong supaya sakit gigi saya disembuhkan." Maka Allah memerintah Nabi Musa untuk apa? Untuk mengambil 3 helai daun kayu yang ada di depannya. Ambil di helai daun kayu itu, kemudian kemudian begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah Nabi Musa pun mengambil atas nama Allah, dan dia punya, begitu dia selesai punya, sakit giginya sembuh. Pada satu saat kambuhan lagi sakit gigi Nabi Musa. Di saat itu dia tidak lapor kepada Allah. Dia langsung ngomong, ngambil lagi 3 daun itu, 3 helai daun tersebut, daun yang punya. Tidak sembuh dia. Tidak sembuh. Maka karena dia tidak sembuh, baru dia lapor kepada Allah. Kenapa ya Allah? Waktu saya punya 3 helai yang pertama langsung sembuh. Sekarang ini saya punya 3 helai juga tidak sembuh. Sakit gigi saya. Apa jawaban Allah kepada Musa? Kamu kan pada waktu pertama kali itu kamu lapor kepada saya. Kamu mengharapkan kesembuhan dari saya, bukan dari 3 helai daun kayu itu. Tapi sekarang ini sebaliknya, kamu mengharapkan kesembuhan dari 3 helai daun kayu itu. Padahal kamu tahu bahwa yang memberikan penyakit adalah saya, yang memberikan kesembuhan juga saya. Kenapa kau minta kesembuhan daripada 3 helai daun kayu? Akhirnya Allah Nabi Musa ingat, oh memang betul bahwa tidak boleh bahwa kalau saya sakit dia yang menyembuhkan. Maka kita sebagai hamba Allah yang memberikan skill untuk pengobatan ini adalah berikhtiar dan berkhidmat. Kita berkhidmat kepada Allah, berikhtiar kepada Allah, menunjukkan bahwa kita ini adalah hamba. Keinginan untuk sembuh, baik diri sendiri ataupun pasien, itu merupakan menunjukkan kita seorang hamba yang betul-betul. Karena apa? Sifat daripada hamba yang sesungguhnya adalah dia fakir. Dia fakir. Dengan meyakini kehambaan kita berarti kita meyakini sifat rububiyah Allah, sifat ketuhanan Allah. Dengan kita berikhtiar dan berdoa,
kita meyakini bahwa kita ini takdir Allah itu yang Maha Kaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, saya melakukan tugas yang sangat-sangat mulia, dipilihkan oleh Allah buat Bapak Ibu. Kalau tidak dipilihkan oleh Allah, bagaimanapun Bapak Ibu berusaha tidak bisa kalau tidak dipilihkan oleh Allah. Maka syukurilah pemilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Lalu bagaimana cara bersyukurnya? Yaitu sesuai, lakukan dengan cara yang sesuai. Artinya sesuai dengan skill. Kalau ada yang spesialis misalnya, maka dia akan membantu sesuai dengan spesialisasinya. Itu adalah bersyukur. Itu adalah bersyukur, karena hakikat bersyukur adalah memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah sesuai pada tempatnya. Itulah hakikat daripada bersyukur. Maka ketika datang kamu, baik yang sehat maupun yang sakit, berarti Allah mengirimkan kemuliaan itu kepada Bapak dan Ibu. Mengirimkan kemuliaan tersebut. Lalu kemuliaan diberikan oleh Allah kepada kita ini, maka imbang dia dengan cara memuliakan si tamu tersebut. Kemudian yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jaran. Siapa saja yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan kemudian wajiblah dia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangganya. Tetangga itu pada dasarnya tiga macam Bapak Ibu. Ada tetangga yang memiliki 3 hak dari kita. Ada yang memiliki 3 hak. Pertama, hak ketetanggaan. Siapa mereka? Adalah ya saudara-saudara kita yang agamanya berbeda dengan kita, kemudian tidak termasuk keluarga dekat. Dia hanya memiliki hak tetangga. Agamanya berbeda dengan kita, kemudian tidak keluarga dekat. Yang kedua, ada yang memiliki 2 hak. Ada yang memiliki 2 hak, yaitu hak ketetanggaan dan hak keagamaan. Yaitu saudara-saudara kita yang rumah berdampingan dengan kita, agamanya sama, tetapi kekeluargaan kita tidak jauh. Karena mereka kan semua manusia ini keluarga kita, karena semua berasal dari Adam, Adam itu dari tanah. Kemudian yang ketiga, ada tetangga yang mempunyai 3 hak. Ini kan sudah sistem perubahan kita secara tradisional. Itu kalau kita lihat dari segi antropologi pembangunan, memang begitu ya. Biasanya tetangga kita ini adalah keluarga kita. Jadi dia yang mempunyai 3 hak. Pertama hak tetangga, kedua hak kekeluargaan, yang ketiga hak keagamaan. Ini semuanya wajib kita laksanakan, karena paling jarahu itu adalah merupakan salah satu daripada cara kita untuk menanamkan benih-benih perdamaian. Makanya kalau kita kembali kepada misalnya pembangunan rumah tangga Bapak Ibu, berkaitan dengan tetangga. Amalnya rumah tangga kita memang kadang-kadang seringkali didukung oleh tetangga. Sebaliknya, terganggunya sakinah mawaddah di dalam rumah tangga kadang-kadang disebabkan juga oleh tetangga. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang apa yang dialami oleh istri tangga bersama istri kita terbawa kepada kita. Kadang-kadang apa? Padahal itu yang menjadi tangga kita sudah kita sendiri. Karena ada kasus seorang adik membunuh kakaknya disebabkan oleh karena apa? Istrinya bersama istri kakaknya berkelahi. Seharusnya kan istri inilah yang mendapatkan, kok terbawa-bawa kepada dia. Adik dengan kakak masing-masing para membela istri. Yo, siapa yang tidak akan membela istri, bayangkan? Karena dia adalah teman tidurnya tidak pernah berpisah, teman bahagianya, teman sengsaranya.
sehidup semati bahkan dengan istri. Siapa yang membela? Tetapi bukan dengan cara saling bunuh kita membela istri. Cara yang Islami membela istri itu adalah bagaimana kita rembuk secara kekeluargaan. Apa sih permasalahan kalian berdua? Sampai terjadi cakar-cakar semacam ini. Supaya tidak membawa dampak kehidupan lagi. Ini sebabnya maka Al-Yukrim Jarau itu, karena Allah mengatakan bahwa tetangga ini sangat besar peranannya untuk menentukan sikap perdamaian antara tetangga dan tetangga, satu kampung dan kampung, bahkan satu negara dan satu negara. Coba bayangkan Bapak Ibu, negara-negara ini kan berperang sama negara tetangganya. Coba yang Hamas dengan Zionis. Hamas ini adalah di Palestina, Zionis ini Israel. Jadi itu Bapak Ibu kita harus pisahkan ya. Israel, Yahudi, Zionis. Palestina, Islam, Hamas. Supaya jangan dicampur-campurkan. Ini kan mereka bahkan merebut jalur Gaza. Jadi itu sebabnya maka ketetanggaan ini sangat perlu dijadikan sebagai suatu media saling memuliakan. Selama tidak ada saling memuliakan itu, maka banyak contoh yang kita lihat di media massa terjadinya perangan antara satu negara dengan negara tetangganya disebabkan oleh karena mereka tidak saling memuliakan. Coba mereka saling memuliakan. Kenapa tidak saling memuliakan? Karena mereka opredensi, saling mempertahankan gengsi. Itu yang menyebabkan terjadi perang antara suatu negara dan negara tetangga. Jarang itu yang berperang antara satu negara dan negara yang jauh tetanggaannya. Maka Islam mengajarkan yang sifatnya mikro, yang sifatnya sempit untuk menjadi dasar pengembangan saling memuliakan yang lebih makro, yang lebih luas. Perang antara kampung tetangga. Kita tidak perlu sebut kampung mana yang berperang semacam itu. Namun terjadi tetangga, kampung-kampung tetangga. Jarak yang jauh dengan yang jauh. Kemudian yang terakhir, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka Allah yang menghubungkan tali perkerabatan. Tali perkerabatan, Bapak Ibu, kita di Indonesia ini kan ada 3 kekerabatan kita. Pertama, kerabatan satu nasab, yang bahasa lain dikatakan ukhuwah al-nasabiyah, yaitu persaudaraan nasab. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah wataniyah, kekerabatan nasionalis. Kita sama-sama orang Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah, persaudaraan sama-sama jadi manusia. Kita apapun anutan agama yang dianut oleh bangsa Indonesia, itu adalah saudara kita, sama-sama menjadi bangsa Indonesia, sama-sama menjadi manusia keturunan daripada Adam. Nah, dalam praktik silaturahmi tentu memang ada yang samanya, acaranya sama, ada yang caranya berbeda. Banyak momen-momen yang kita manfaatkan untuk menyambung silaturahmi ini, sehingga apapun, suasana apapun kita manfaatkan menjadi ajang silaturahmi, itu adalah sangat-sangat mulia. Baik yang kita rumuskan secara kepanitiaan atau dirumuskan secara keluargaan ataupun secara kelembagaan seperti sekarang ini. Mungkin jarang-jarang bapak-bapak ibu-ibu bisa berkumpul seperti ini. Karena ini merupakan satu momen yang penting untuk kita mensyukuri 54 tahun daripada rumah sakit daerah Nusa Tenggara Barat.
Suatu momen yang sangat-sangat mulia, momen yang sangat-sangat inspiratif untuk menjadi alat pembunuh silaturahim internal para dokter, para perawat, para karyawan dan karyawan di internal rumah sakit daerah Nusantara Barat. Dan bukan sekedar silaturahim saja kegiatannya, bahkan seperti yang disampaikan oleh dia tadi, ada besok kita memasak, ada mungkin bakti sosial, ada mungkin santunan kepada keluarga rumah sakit, pemberian sembako dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan momen yang sangat penting. Cara kita bersyukur, tunjukkan bahwa nikmat Allah yang berupa 54 tahun berdirinya rumah sakit daerah Nusantara Barat ini dalam bentuk karya-karya positif yang bisa kita lakukan, itu akan dikenal bukan saja di dunia, bahkan saat masuk dalam surga. Dengan satu sedikit saja perubahan, kita bisa diantarkan kepada surga dan dikeluarkan daripada kesengsaraan. Sekali lagi saya katakan bahwa Allah memilihkan Bapak dan Ibu tugas yang sangat-sangat mulia di rumah sakit ini sebagai penolong orang-orang yang sangat butuh terhadap pertolongan. Maka hiasilah dia dengan yang pertama, dengan ucapan-ucapan yang bagus, kemudian memuliakan kamu, memuliakan tetangga, dan bersilaturahim. Maka ketika kamu pasien, ini keluarga saya yang tidak pernah saya lihat, sekarang dia dikirim oleh Allah. Karena betul ada yang baik, saya harus memuliakan dia. Itu termasuk adalah orang itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu, tugas mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak dikontaminasi oleh sesuatu yang membuat yang menjadi kurang dan bahkan tidak mendapatkan pahala kepada kita semua. Kami sekali lagi ucapkan selamat buat RSUD Nusantara Barat dengan hari jadinya yang ke-54. Sekali melayani dengan tulus dan santun, dan selamanya akan melayani dengan tulus dan santun. Selamat buat RSUD Nusantara dalam hari jadinya yang ke-54 ini. Ini yang saya sampaikan di kesempatan kita sekarang, artinya kami sampaikan terima kasih atas laporan yang dilakukan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.